Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 AIK akan menjawab soal-soal UAS AIK semester 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilal Fahru Rozak dengan NIM 20211880027. Langsung kita mulai soal pertama. Soal pertama adalah belakangan ini diperdebatkan kembali masalah rokok antara hukum haram dan juga hukum makruh. Bahkan ada yang menghukumi halal. Soal A, bagaimana pandangan dunia kedokteran tentang rokok dan perokok? Jelaskan. Merokok merupakan suatu kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar kita, baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu jangka panjang. Perlu diketahui bahwa di dalam sebatang rokok terkandung 4.000 jenis senyawa kimia seperti nikotin yang menyebabkan kecanduan. Dari 4.000 itu terdapat 400 jenis zat beracun, diantaranya racun serangga, racun tikus, kapur barus, pembersih lantai, gas beracun, dan zat pengawet mayat, serta 43 zat beracun lainnya yang dapat menyebabkan kanker serta tar atau aspal. Bayangkan saja ketika kita mengonsumsi bahan-bahan berbahaya itu secara sengaja, apa yang akan terjadi bila itu dilakukan secara berkala, bahkan sampai bertahun-tahun. Bahaya ini tidak hanya dirasakan pada perokok aktif saja, namun bisa berdampak pada perokok pasif yang hanya menghirup asapnya. Tentunya hal ini akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dari data WHO pada 2011, mohon maaf, di seluruh dunia kematian akibat rokok lebih dari 5 juta per tahun. Setiap detik terjadi satu kematian akibat rokok. Setiap 10 kematian, 2 diantaranya akibat rokok. Secara umum, perokok 10 tahun lebih dini meninggal dibandingkan dengan yang bukan perokok. Selain itu, data terbaru dari siaran pers yang dipublikasikan oleh WHO Internasional pada Selasa tanggal 10 bulan 1 2017, secara global ada 1,1 miliar perokok tembakau berusia 15 atau lebih tua dengan sekitar 80% hidup di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan sekitar 226 juta perokok lainnya hidup dalam kemiskinan. Nah, mudarat atau bahaya dari rokok dalam tubuh manusia itu sendiri yang pertama adalah kanker organ pernapasan dan atau penjalarannya, kedua penyakit paru-paru kronis, ketiga stroke dan serangan jantung, selanjutnya ada gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, selanjutnya ada menyebabkan kanker rahim dan juga keguguran pada wanita, selanjutnya bisa menyebabkan kerontokan rambut, dan yang terakhir bisa merusak gigi dan juga menyebabkan bau mulut. Kita langsung menuju ke soal yang B adalah menurut saudara sendiri, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang rokok dan perokok? Jelaskan. Soal yang B, jawabannya adalah cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok itu sendiri dengan memberi penyuluhan serta tips and trik untuk berhenti merokok. Tips and triknya sendiri yang pertama, cara satu adalah berhenti seketika. Hari ini kita bisa berhenti merokok, besok kita semua tidak akan bisa berhenti sama sekali. Itu adalah tips and trik yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan mengurangi secara bertahap. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama seperti sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya pada hari pertama kita berhenti merokok, terus menghabiskan 10 batang, hari kedua atau ketiganya turun jadi 8 batang, dan seterusnya. Untuk yang cara ini harus ditentukan pola penurunannya pada tanggal dan berapa berhenti merokok menjadi 0 batang. Tanggal itu harus diberitahukan kepada keluarga, kerabat, atau teman-teman kita agar mereka dapat membantu mengingatkan kita semua. Nah, untuk tips dari berhenti merokok lainnya adalah yang pertama motivasi, yakni membulatkan tekad kita dengan untuk menghentikan merokok. Yang kedua dengan berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang keempat adalah tahan keinginan merokok dengan menundanya. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, meminta dukungan dari keluarga dan sahabat. Yang ketujuh, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Prajaksa Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 202118800084. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu program keluarga berencana bagi umat Islam Indonesia menuai polemik antara yang pro dan kontra. A. Jelaskan pengertian keluarga berencana dari segi medis dan Islam. B. Jelaskan alasan dalil masing-masing
yang pro dan yang kontra tentang pelaksanaan program berencana. Baik, saya akan menjawab nomor 2 terlebih dahulu. Keluarga berencana itu merupakan suatu tindakan yang membantu seseorang maupun pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, pasutri, lalu mengatur interval atau jarak di antara kelahiran, mengontrol waktu pada saat kelahiran yang berhubungan dengan umur suami dan istri, dan menentukan jumlah anak. Lalu 2B, terdapat pro dan kontra terhadap keluarga berencana ini sendiri. Yang pertama, hukum keluarga berencana dianggap haram. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju wadudal waluda fa inna mukasirun ya kamu ya kamul umama." Artinya, nikahlah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat. Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum keluarga berencana menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Lalu yang kedua, hukum keluarga berencana diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang istri atau seorang ibu, di mana jika terjadi kehamilan dalam dapat mengganggu kesehatan rahim dan juga berdampak pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum kasyata imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna katlahum kana kit angkabiro. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum keluarga berencana menurut Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan, tetapi bisa halal jika memang berorientasi dan pada kesehatan dan juga kesejahteraan dari ibu. Jadi, saya Anggia Noktania Hashim dengan NIM 065. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yang di mana akhir-akhir ini sedang tren orang yang melakukan operasi plastik. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang tinggi, apalagi di dunia kedokteran menyediakan berbagai fasilitas untuk itu. Nah, soalnya bagaimana perspektif kedokteran tentang operasi plastik ini? Menurut secara definisi, operasi plastik ini adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat. Tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik ini juga dilakukan terhadap orang yang agar organ tubuh itu menjadi lebih menarik. Nah, di dalam ilmu kedokteran ini dikenal 3 macam operasi plastik. Yang pertama, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak agar dapat berfungsi kembali. Yang kedua, untuk memperindah bentuk organ tubuh agar menjadi lebih sempurna dan berujung lebih menarik. Dan yang ketiga, operasi plastik ini bertujuan untuk menggantikan salah satu anggota organ tubuh yang rusak akibat dari kecelakaan atau suatu penyakit. Nah, adapun operasi plastik ini memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai perbaikan fungsi. Dan perbaikan fungsi ini adalah bahwa fungsi organ yang tadinya kurang sempurna dengan dilakukan operasi plastik, maka fungsi organ tersebut itu dapat berfungsi dengan sempurna. Misalnya, mata yang tadinya itu buta, setelah diganti korneanya akan menjadi bisa melihat kembali. Yang kedua, perbaikan bentuk yang dimana misalnya hidungnya tadinya pesek setelah dioperasi menjadi mancung sehingga non tersebut tampak menarik dalam penampilan jasmani. Kemudian yang ketiga, pengobatan yang dimana anggota organ tubuh yang tadinya rusak akibat dari suatu penyakit
Dengan dilakukannya operasi ini akan kembali menjadi normal. Misalnya, orang yang mempunyai penyakit ginjal, yaitu salah satu ginjalnya tidak dapat berfungsi lagi. Dengan dilakukan operasi pencakokan ini, ginjal tersebut akan dapat berfungsi kembali. Soal yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik? Jelaskan dengan suatu dalil. Nah, seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir ini disebabkan oleh banyak hal. Untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan untuk melakukan operasi. Karena orang yang cacat itu biasanya dianggap sebelah mata dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, operasi ini boleh dilakukan untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna, sangat dianjurkan, karena menolak bahaya dan lebih diutamakan untuk mengupayakan manfaat tersebut. Nah, hukum pelaksanaan operasi plastik ini dalam Islam yaitu berdasarkan ihtisan, yang dimana hal tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan operasi plastik dalam Islam diperbolehkan sebagai tindakan darurat, seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan. Karena dengan pelaksanaan operasi plastik ini, si penderita dapat terlepas dari beban yang dideritanya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa li insani illa masa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jaza'al awfa, yang artinya bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Namun dalam Islam pun juga ada ketetapan hukum Islam yang tidak diperbolehkan. Misalkan operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan juga pamer, karena apabila hal ini diperbolehkan maka akan menimbulkan rasa angkuh dan juga sombong, sehingga si manusia tadi beranggapan bahwa hidupnya itu hanya sebagai tempat bersenang-senang saja, tanpa peduli dengan masalah yang akan timbul selanjutnya. Sedangkan di dunia itu adalah bersifat sementara, dan tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencari suatu keimanan dan pahala sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan ini itu telah dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepadamu atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa dilanjut soal nomor 4. Baik, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Faiza Ekramediani. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu dalam kondisi tertentu seseorang sangat dimungkinkan melakukan operasi transplantasi organ, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan transplantasi organ? Jelaskan. Baik, di sini ada beberapa pengertian transplantasi organ, yaitu yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang diambil dari kata transplantation, yang maksudnya penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, transplantasi sendiri itu dikenal dengan naqlu al-a'dai, yang artinya adalah mentransfer jaringan dari bagian satu ke bagian yang lain, dan organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau individu lainnya. Adapun di dunia kedokteran, organ yang dipindah disebut dengan graft atau transplant, di mana dengan pemberi transplant dinamakan donor, sedangkan penerima transplant disebut dengan host atau resipien. Sedangkan pada Kamus Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ sendiri merupakan pergantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selain itu, ada beberapa ahli mengatakan bahwasanya yang pertama yaitu para ahli Mas'ud Zuhdi mendefinisikan bahwasanya pencangkokan transplantasi yakni pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat.
jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya. Sedangkan untuk Sugijono atau Atmojo mengatakan transplantasi merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk memindahkan organ manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi organ sendiri itu sudah diatur nomor 18 pada tahun 1981 mengenai bedah mayat klinis dan anatomi, serta transplantasi jaringan manusia tanggal 17 September 1992 yang disahkan DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, kesimpulannya di sini itu berarti transplantasi organ itu memindahkan organ dari tubuh seseorang yang sudah rusak diganti dengan yang baru, akan tapi dengan memenuhi beberapa syarat yang tidak menimbulkan kemudaratan, di mana yang akan dijawab pada pertanyaan soal nomor 2, yaitu terkait kapan transplantasi organ diperbolehkan dan kapan transplantasi organ tidak diperbolehkan. Jadi di sini itu ada beberapa ulama, di mana ulama klasik dan modern memperdebatkan bahwa transplantasi selama tidak mendapatkan organ lainnya, atau ibaratnya transplantasinya organnya itu dipindahkan dan tidak menimbulkan mudarat, itu diperbolehkan. Dan sebagian dari ulama memperbolehkan transplantasi organ. Nah, Yusuf Qaradawi ini memperbolehkan, akan tapi sifatnya tidak mutlak, melainkan bersyarat. Maka dari itu tidak dibenarkan mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan tasnya. Tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh, seperti hati dan jantung. Mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen berikut, yaitu yang pertama, transplantasi yang bertujuan perbaikan. Ini berada di surah An-Nisa ayat 29, di mana berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Yang B, transplantasi yang didasari pada kedaruratan. Pada surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran la yudillu bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin." Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang-orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang melampaui batas. Selanjutnya, transplantasi didasari pada kebutuhan, yaitu didasari dengan surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Ada beberapa pula persoalan mengenai transplantasi, diantaranya pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari organ yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram, karena perbuatan itu adalah memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebinasaan.
pengharaman ini seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berbunyi tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Najah. Maka dari itu tidak dibenarkan mendermakan organ tubuh seperti mata, tangan, dan kaki karena menimbulkan doror yang besar pada diri sendiri. Seorang harus mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. Yang kedua, transplantasi dalam keadaan koma hukumnya tetap haram karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. Yang ketiga yaitu transplantasi dalam keadaan meninggal. Ada beberapa syarat diantaranya penerima donor dalam keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa dan pencangkokan tidak melibatkan penyakit yang lebih gawat. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah nomor 5. Jelaskan pengertian bayi tabung dalam perspektif kedokteran dan jelaskan pula proses pembuahannya sehingga menjadi janin lewat program bayi tabung ini. 5B, bagaimana hukum bayi tabung menurut pandangan Islam? Saya akan menjawab bagian 5A terlebih dahulu. Bayi tabung merupakan suatu metode untuk hamil di mana proses pembuahan sel sperma dan sel telurnya ini dilakukan di luar rahim. Program bayi tabung dapat dilakukan dengan tujuan untuk membantu proses kesuburan maupun mencegah masalah genetika. Dalam proses bayi tabung, sel sperma dan sel telur diambil dari pasangan yang suami istri, kemudian di laboratorium kedua sel tersebut akan dipertemukan sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan akan ditempatkan dalam inkubator khusus hingga perkembangan menjadi embrio. Lalu 5B, bayi tabung itu diperbolehkan atau mubah jika sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, ovum tidak berasal dari pasangan yang sah, yang tidak sah maksudnya yang tidak sah, dan penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan yang dititipkan di rahim perempuan lain, lalu yang terakhir bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia. Baik, telah selesai jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.